Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi 7 pada VCI Wilayah Sumatera Barat Visit dan 3 Sumbar 1 Batch 5 akan kita mulai. Perkenalkan, nama saya Yuliani Maulidina SPD. Saya berasal dari PT Tian Amanah Padang Pariaman. Pada sesi 7 ini kita akan membahas mengenai perancangan RPP. Baiklah, saya akan memperkenalkan presenter pada hari ini yaitu Ibu Widya Lestari SP, berasal dari SMP Negeri 1 Padang Ganting, dan sebagai moderator adalah Ibu Endang Evina SPD. Baiklah, di sini ada beberapa peraturan yang akan diberikan kepada peserta. Yang pertama, yaitu peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon pada saat presentasi dimulai. Dan peserta juga diwajibkan atau disarankan untuk memberikan pertanyaan atau saran setelah ada sesi pertanyaan dan saran. Dan yang seterusnya itu pengisian absen untuk sesi 7 ini. Demikianlah saya akan berikan kepada moderator yaitu Ibu Endang Evina. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Yuliani. Baiklah, saya sebagai moderator Endang Efrina akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Nama pemateri kita adalah Ibu Widya Lestari dari SMPN 1 Padang Gantiang. Hari ini beliau akan memaparkan materi tentang perancangan RPP. Jadi kita mulai sesi pertama untuk pemaparan materi. Kepada Bu Widya Lestari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat, dimanapun berada, jumpa kembali bersama Widya Lestari pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Ibu Endang Evina, karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi dalam Vicon VCT batch 5 ini. Kemudian pertama-tama sekali marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan untuk dapat hadir dalam forum ini. Begitu juga salawat beriring salam marilah kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikannya kepada rasa umat yang reformasi umat dari alam jahiliyah ke alam yang berkelanjutan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya, perkenalkan hadir pada materi yang kedua yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Widya Lestari, SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Padang Ganting, Kabupaten Makassar. Pelajaran yang saya ampu adalah OTIK Bapak dan Ibu yang sekarang beralih nama menjadi informatika. Dan di samping itu juga saya juga mengajar prakarya Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 mata pelajaran yang saya ampu di tempat saya mengajar. Bapak Ibu hebat semuanya.
Saya akan mencoba memaparkan materi tentang penyusunan RPP, yang mana RPP ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang guru. Dan ini merupakan sebagai prasyarat kita supaya kita bisa melaksanakan pelajaran yang efektif, yang menarik, dan yang tidak membosankan di dalam kelas. Nah, di sini Bapak dan Ibu hebat, saya akan mencoba memaparkan bagaimana penyusunan RPP di SMP untuk kurikulum 2013. Nah, jadi kami harap pemaparan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu hebat, sebelumnya kami ingatkan kembali atau kami ulang-ulang kembali bahwa kurikulum 2013 ini mencakup 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kompetensi yang pertama adalah kompetensi psikologis, sosial, pengetahuan, dan mana yang 4 kompetensi akan dirangkum menjadi kompetensi inti. Jadi keempat kompetensi inti. Nah, kompetensi atau KI kompetensi inti 1 yaitu kompetensi sikap spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, Bapak Ibu, kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan bagi peserta didik untuk mencapai SKL. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke RPP, izinkan saya dulu memberikan paparan sedikit tentang KIKD, indikator pelajaran untuk yang akan kita paparkan dalam RPP nanti. Nah, jadi kompetensi ini merupakan tingkat kemampuan untuk pencapaian SKL yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap kelas, Bapak dan Ibu. Nah, ini tercantum dalam Permendikbud 24 tahun 2016. Cuman yang terbaru ada perubahan sedikit pada KI untuk mata pelajaran TIK. Dia tercantum terdapat pada Permendikbud berubah menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi perubahannya di sini hanya pada KI-KD untuk mata pelajaran informatika, Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk merumuskan KD akan diturunkan dari Bapak dan Ibu. Mata pelajaran selain agama dan PKN, nah, KD ini dikembangkan terdiri atas 2 kelompok. Nah, terdiri atas 2 kelompok yaitu KD pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadi yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4. Nah, KD tersebutlah yang nanti akan dikembangkan ke dalam silabus. Kemarin kami juga mengingatkan bahwa KD untuk mata pelajaran agama dan PKN dia memang agak sedikit berbeda, Bapak dan Ibu. Mereka akan menjabarkan KI 1 dan KI 2. Nah, sementara mata pelajaran yang selain 2 mata pelajaran tersebut hanya menjabarkan KI 1, KI 3 dan KI 4. Nah, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dengan catatan yang sikap spiritual sosialnya tetap akan menjadi pemantauan nanti Bapak dan Ibu, tetap akan menjadi penilaian Bapak Ibu. Tapi cara pengambilan penilaiannya atau cara pemantauannya atau observasinya akan berbeda dari mata pelajaran PKN. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita juga bahas sedikit mengenai silabus. Silabus ini merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian pembelajaran silabus. Nah, jadi silabus ini tidak akan terlepas dari RPP, Bapak dan Ibu. Sebelum kita menyusun RPP, kita tahu dulu Bapak dan Ibu silabus. Kita harus bisa merancang silabus, Bapak dan Ibu. Silabus ini boleh kita kembangkan dari silabus yang telah diberikan oleh pusat, Bapak dan Ibu. Nah, minimal Bapak dan Ibu silabus ini memuat identitas mata pelajaran, kemudian identitas sekolah, KI, materi pokok. Nah, satu lagi tambahannya di sini Bapak dan Ibu, kami yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, ada nilai karakter dicantumkan pada kolom silabus Bapak dan Ibu. Nah, ada nilai karakter. Kemudian ada kolom pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kolom nilai karakter mungkin baru bagi kita, di mana kolom nilai karakter ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam menganalisis nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam KD dan materi yang bersangkutan.
Nah, ini sesuai dengan ruh pendidikan pada kurikulum 2013 bahwa nilai karakter itu memang harus ada dalam pemaparan atau penjabaran RPP kita nantinya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk ke RPP, Bapak dan Ibu. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus kan kegiatan peserta didik dalam mencapai KD. Nah, setiap pendidik nanti satuan pendidikannya berkewajiban menyusun RPP secara lengkap agar pembelajaran berlangsung secara baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah sisi ini kami harapkan nanti kita semuanya tahu apa landasan hukum dalam penyusunan RPP. Kemudian kita bisa mengetahui pengertian RPP itu apa, prinsip-prinsip penyusunan RPP, komponen-komponen dan format RPP, isi setiap komponen dalam RPP itu apa saja, dan bagaimana cara menyusun RPP. Bapak dan Ibu, cakupan materinya sesuai dengan yang kami uraikan tadi, kan pada tujuan pembelajaran tadi, kita nanti akan menjabarkan mengenai hukum penyusunan RPP itu di mana landasan hukumnya, kemudian pengertian RPP itu apa, prinsipnya apa, komponen, format, serta bagaimana nanti susunan RPP yang ideal, yang disarankan sesuai kurikulum 2013, Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan yang kami uraikan di awal, bahwa untuk penyusunan RPP ini, panduannya atau kita itu nanti bisa lihat Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Bapak dan Ibu. Nah, dalam Permendikbud ini nanti akan dijabarkan apa saja kerangka atau format dari RPP pada kurikulum 2013. Apa saja yang harus kita lakukan, pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ini juga nanti dijabarkan di Permen ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dan kita tidak, karena RPP ini tidak terlepas dari penilaian, nah makanya acuan kita nanti juga pada Permendikbud nomor 103 tahun 2016, Bapak dan Ibu, maaf, tahun 2016, yaitu tentang pembelajaran dan pendidikan dasar menengah. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin kita ingat-ingat kembali sebenarnya RPP itu apa. RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi tujuan kita nanti Bapak dan Ibu, pembuatan RPP ini, bagaimana peserta didik ini bisa mencapai kompetensi atau menguasai kompetensi yang kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan materi pelajaran yang kita berikan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tentang standar proses, nah, ada beberapa prinsip penyusunan RPP yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu, diantaranya perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat kepada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, maksudnya perbedaan kita dalam penyusunan RPP ini tetap mempertimbangkan atau memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Artinya di sini kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, Bapak dan Ibu. Kita lihat mungkin dalam satu sekolah kita mengajar di beberapa kelas. Setiap kelas itu mungkin kita akan menerapkan metode atau teknik yang berbeda dalam pembelajarannya. Nah, karena karakteristik peserta didik berbeda. Kalau saja di kelas A ini peserta didiknya pada umumnya adalah siswa yang pintar, daya tangkapnya cepat, kreativitasnya tinggi. Sementara di siswa di kelas lain mungkin memiliki kreativitas kurang, atau mungkin pendiam, tidak mau bertanya, tidak mau merespon apa yang kita berikan. Nah, bisa nanti RPP kita itu berbeda untuk kelas yang kita ajar Bapak dan Ibu. Apalagi kalau di sekolah kita memiliki kesulitan, nah sudah pasti Bapak dan Ibu RPP kita itu tidak bisa kita samakan yang kelas unggul dengan kelas biasa Bapak dan Ibu. Nah, jadi tujuan RPP ini salah satunya bagaimana supaya pembelajaran di dalam kelas itu terangsang
agar siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, Bapak dan Ibu. Keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Nah, artinya di sini Bapak dan Ibu, kita tidak hanya memfokuskan mata pelajaran kita itu hanya pada tema di pembelajaran kita. Kita harus bisa kaitkan dengan materi lain pada mata pelajaran lain. Misalnya dalam pembelajaran seni prakarya, misalnya Bapak dan Ibu, tentang limbah pengolahan limbah alam, misalkan, nanti kita kan kepada mata pelajaran IPA atau pada mata pelajaran seni budaya, Bapak dan Ibu. Itu maksudnya lintas mata pelajaran, baik belajar atau tematik terpadu. Nah, kemudian penerapan teknologi informasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah pasti, Bapak dan Ibu, guru zaman sekarang ini memang diharapkan kreativitas. Salah satu wadah dalam mewujudkan guru yang kreatif dan menguasai teknologi, salah satunya dengan seminar yang kita jalani sekarang ini, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti di saat kita mengajarkan pembelajaran kepada peserta didik, kita bisa nyambung, Bapak dan Ibu. Karena di zaman sekarang ini peserta didik bisa saja mencari informasi, memperoleh ilmu, atau apa saja tentang pembelajaran kita, mereka lebih dulu tahu daripada kita. Jangan sampai nanti di saat mereka menanyakan hal terbaru, kita tidak tahu dan kita tidak update, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu yang hormati, nah, komponen RPP kami rasa Bapak dan Ibu sudah memahami acuan kita, Bapak dan Ibu, RPP ini kepada standar proses tadi dan standar penilaian. Nah, komponen RPP sesuai dengan Permendikbud tersebut paling sedikit memuat yang pertama identitas mata pelajaran setelah semester. Nah, identitas sekolah itu harus ada apa kelas atau semester. Bahkan mungkin ada ditambah dengan tema, ya Bapak dan Ibu, bisa ditambah dengan tema. Kemudian yang kedua yaitu alokasi waktu, Bapak dan Ibu. Untuk alokasi waktu juga harus ada, dan ini masih pada di bagian kepala dari RPP, Bapak dan Ibu. Kemudian KI, jangan lupa memasukkan KI dalam RPP. Kemudian KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Kemudian yang ketujuh, media atau alat, bahan dan sumber belajar. Nah, Bapak dan Ibu, di Permendikbud nomor 22, nah, adanya tentang standar proses bahwa komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas mata pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, tadi IPK, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, kedua permen tersebut sama-sama membahas komponen RPP. Nah, berdasarkan dua permen tersebut, dikembangkan bahwa bisa menggunakan 3 alternatif. Yang pertama, mengacu pada 103 tahun 2011, kemudian nomor 22 tahun 2016 dengan memadukan aturan-aturan atau bagaimana komponen RPP yang ada pada kedua komponen tersebut, kepada kedua landasan hukum tersebut. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti didapatlah yang komponen RPP lengkap sesuai dengan Permendikbud tersebut. Nah, yang pertama adalah identitas sekolah. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, identitas mata pelajaran, kemudian kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Ini terletak pada bagian atas, Ibu, bagian atas di RPP. Kemudian tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, nah, dengan menggunakan kata kerja operasi. Kemudian nilai karakter KD, Bapak dan Ibu, KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian dilanjutkan dengan nilai karakter. Nah, nilai karakter ini perlu kita tuliskan, Bapak dan Ibu, karena nanti ini bisa membantu kita dalam menganalisis nilai karakter apa saja yang bisa kita kembangkan dengan materi yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, materi pelajaran. Materi ini harus memuat faktual atau fakta, konseptual, prosedural, dan prinsip.
Nah, yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian selanjutnya metode pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, metode pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakter peserta didik dan KD yang akan dicapai, baik karakter yang akan dicapai, Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, media pembelajaran ini merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya sumber belajar. Belajar ini jangan jadikan hanya buku pegangan sebagai sumber belajar, Bapak dan Ibu. Kita sering mendengar keluhan dari beberapa guru, materinya ada di dalam buku, materinya terlalu sedikit, jadi susah kita bikin soal untuk UH misalnya kan. Materinya sudah habis, bingung lagi mau ngasih materi apa, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk sumber belajar, kita disarankan untuk membahas menambah referensi kita dalam proses pembelajaran. Tidak hanya dari buku, bisa nanti buku kita melihat atau mencari materi secara online, yang mana tetap mengacu kepada materi kita. Kemudian bisa dari alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan atas beberapa tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir, penilaian hasil belajar Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, perlu kan di sini, dalam penyusunan RPP Bapak dan Ibu, kita jangan melihat atau mengacu kepada buku atau buku teks yang diberikan oleh pemerintah atau buku pegangan siswa. Tetap dalam penyusunan RPP kita ini adalah silabus Bapak dan Ibu. Nah, ada kejadian atau temuan bahwasanya silabus tidak sama dengan buku. Ketika kita melihat isi dari buku yang diberikan berbeda dengan silabus, artinya mungkin dalam silabus materinya A, sementara A, B, C, D. Sementara di dalam buku yang ada cuma A, C, D, berarti tertinggal satu materi. Nah, kita bisa menambah materi atau mencari materi tersebut dari sumber atau referensi lain. Bisa melalui internet atau buku sumber yang lainnya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi perlu kita garis bawahi di sini. Tujuan kita adalah silabus, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh format RPP masih sama seperti yang tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kalau dalam Permendikbud tadi, tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya tujuan pembelajaran ini kalau misalnya ada yang meletakkannya setelah KD, kemudian indikator, terserah Bapak dan Ibu. Yang penting komponen ini tidak hilang Bapak dan Ibu. Komponen ini tidak hilang, jadi kita tetap meletakkan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian satu lagi tambahannya Bapak dan Ibu, ada nilai karakter kita letakkan di sini Bapak dan Ibu. Nilai karakter ini bisa nanti kita tuliskan setelah tujuan pembelajaran atau sebelum tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran kita cantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini Bapak dan Ibu nanti kita bagi-bagi sebelum materi tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran ini kalau bisa kita bagi dia per pertemuan Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita bagi dalam RPP tersebut dalam per pertemuan Bapak dan Ibu. Tetapi di dalamnya tetap memuat ada pembelajaran regulernya, ada pembelajaran pengayaannya, dan ada pembelajaran remedialnya. Nah, untuk materi pembelajaran reguler ini maksudnya adalah materi pokok apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Silabus. Nah, jadi materi pokok ya, materi yang wajib kita sampaikan kepada peserta didik. Sedangkan materi pembelajaran pengaya ini diberikan kita persiap. Kalau seandainya kita mendapat siswa nanti yang memang butuh pengayaan, artinya ketika dia setelah UH dia memperoleh nilainya bagus, misalnya Bapak Ibu melebihi KKM, nah kita persiapkan materi pengayaan.
Kemudian materi pembelajaran remedial bisa kita tuliskan di sini, atau di sini bisa kita paparkan materi-materi sulit yang mungkin bisa menjadi pembelajaran remedial bagi peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM atau ketuntasan minimal Bapak dan Ibu. Nah, kemudian metode pembelajaran dan selanjutnya media dan bahan ajar. Belajar. Nah, metode pembelajaran, media dan sumber ini juga penting diperhatikan Bapak dan Ibu. Nah, kalau dalam metode ini dalam pembelajaran kurikulum 2013 ada beberapa metode yang cocok atau yang disarankan. Nah, metodenya ini menggunakan model pembelajaran saintifik, Bapak dan Ibu. Nah, model pembelajaran saintifik ini adalah pembelajaran mencakup mengamati, menanya, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan, mencipta. Nah, jadi kira-kira itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita tidak hanya terfokus pada pembelajaran saintifik Bapak dan Ibu. Kita juga bisa menggunakan model-model pembelajaran yang lain. Nah, contohnya pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian pembelajaran discovery atau inquiry. Nah, dan ini semua tetap kita lihat materi kita. Cocok enggak? Cocoknya yang mana? Menggunakan metode atau model pembelajaran yang mana, Bapak dan Ibu. Nah, tapi di dalamnya tetap kita nanti mengintegrasikan yang pembelajaran saintifik. Misalnya ada yang mengamati, menanya, dan sebagainya. Kemudian media dan bahan belajar Bapak dan Ibu. Nah, perlu kita nanti dari mana sumber belajar kita. Nah, penulisan sumber belajar ini Bapak dan Ibu, untuk buku yang kita pakai, usahakan penulisan sumber belajarnya itu seperti penulisan daftar pustaka Bapak dan Ibu. Kalau di daftar pustaka itu kan ada tahun terbit buku tersebut, kemudian apa penerbitnya, kemudian apa judulnya, tahun cetaknya berapa, biasanya itu ya Bapak dan Ibu. Nah, bisa kita tulis seperti itu. Jadi lengkap. Kalau misalnya sumber belajar kita itu menggunakan internet atau menggunakan web atau mengambil materi dari internet, nah sumber belajarnya kita bisa cantumkan linknya Bapak dan Ibu atau URL-nya Bapak dan Ibu. Kita klik dan kita tulis di sana. Supaya jelas nanti Bapak dan Ibu kita punya dasar dalam menyampaikan materi. Nah, kemudian langkah pelajaran mulai dari pendahuluan, penutup. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, penilaian. Nah, penilaian ini karena Kurtilas menekankan makanya juga ditulis di sana rancangan spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, selanjutnya juga pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, di bawahnya tanda tangan Bapak dan Ibu. Nah, jadi kami pikir itu tentang format atau komponen dari sebuah RPP Bapak dan Ibu. Supaya lebih jelas, mungkin di sini kita bisa melihat contoh sebuah RPP yang kami rancang Bapak dan Ibu. Bentar Bapak dan Ibu. Tidak bisa. Masih saja. Bapak dan Ibu, coba lihat contoh RPP. Di sini kami membuat RPP prakarya Bapak dan Ibu. Ini kami punya contoh RPP prakarya IPA sama seni budaya Bapak dan Ibu. Nah, kami bisa dilihat di sini contoh RPP prakarya. Kelihatan Ibu?
Ibu Endang? Mana ya Ibu Endang ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu? Ini Oke. jaringan agak susah, Bu. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Ini contoh perancangan RPP. Kebetulan ini RPP-nya adalah RPP Prakarya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kalau kami rasa untuk identitas mulai dari identitas sekolah, mata pelajaran sama alokasi waktu tidak ada masalah. Kemudian KI kita tinggal copy paste KI-KD yang ada Permen 24 tersebut. Kemudian KD dan indikator pencapaian kompetensi Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, beberapa catatan mengenai indikator pencapaian kompetensi perlu kita garis bawahi di sini. Nah, indikator pencapaian kompetensi indikator pencapaian domain pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu. Nah, untuk mata pelajaran PKN dan agama baru mereka mencakup sikap. Nah, jadi makanya di sini Bapak dan Ibu pada kompetensi atau KD yang kita uraikan di sini terlihat bahwa KD-nya dari KD 33. Nah, KD 33 yaitu untuk pengetahuan. Kemudian KD 43 untuk keterampilan. Nah, untuk indikatornya sudah diuraikan Bapak dan Ibu untuk penyusunan indikator pencapaian kompetensi atau IP. Kurang-kurangnya memuat KKO Bapak dan Ibu, kata kerja operasional yang dapat diamati, terukur dari pembelajaran. Nah, jadi contohnya ada kata di depannya mengingat, memahami, menganalisis, mencipta, mengevaluasi. Nah, itu beberapa contoh-contoh KO yang digunakan dalam Maaf, Bu, menyesuaikan. ya. RPP-nya nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu? Nggak, kosong aja, Bu. Oke. Bentar ya, Bu ya. Oh ya. Udah ulang lagi ya. Nah, ya. Sudah ya? Nah, Sudah. oke. Terima kasih, Bu. Nah, kelihatan, Bu? Udah. Nah, ini contohnya, Ibu ya. Nah, ini contohnya. Nah, setelah KD dan indikator pencapaian kompetensi, kita uraikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita bagi per pertemuan Bapak dan Ibu. Nah, kita bagi per pertemuan. Kita kan mungkin sebelum penyusunan RPP kita sudah merancang di program semester Bapak dan Ibu. Nah, di program semester ini nanti kita uraikan di RPP. Nah, selanjutnya jangan lupa masukkan karakter Bapak dan Ibu. Nilai karakter apa yang akan ditumbuhkan dalam pembelajaran. Tentunya religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nah, kemudian materinya juga Bapak dan Ibu dikelompokkan per pertemuan. Nah, dikelompokkan per pertemuan. Kemudian jangan lupa menuliskan juga apa materi remedial kita dan apa materi pengayaan. Nah, selanjutnya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran Bapak dan Ibu, di sini kami mengambil metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak dan Ibu, masing-masing metode pelajaran ini, bagusnya kalimatnya seperti ini, Ibu-ibu. Metode pembelajaran adalah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan saintifik. Nah, mungkin yang lengkapnya Bapak dan Ibu. Nah, masing-masing model pembelajaran ini berbeda langkah-langkahnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya pembelajaran berbasis proyek, pertamanya adalah diawali dengan menentukan proyek, kan? Menentukan proyek berarti kita akan membuat tujuan akhir dari pembelajaran ini. Kalau pembelajaran berbasis masalah, mungkin di awal pembelajaran kita utarakan masalah mungkin. Kita utarakan masalah. Contohnya kalau kami dalam prakarya, di lingkungan sekitar banyak sekali limbah-limbah atau sampah yang berserakan. Mungkin berdasarkan dari masalah itu, nah makanya diuraikan apa kegiatan selanjutnya, Ibu. Kemudian kita lanjut ke media, bahan, dan alat. Nah, media, bahan, dan alat ini adalah media ini berbagai gambar. Kalau di sini
medianya berbagai gambar produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai. Nah, bisa saja nanti alat bahannya apa, peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian LKS mungkin, kemudian handout materi ajar mungkin, kemudian contoh produk kerajinan yang langsung kita bawa ke dalam kelas mungkin Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut ke sumber belajar. Sumber belajar ini, nah ini contoh seperti yang kami katakan tadi Bapak dan Ibu. Kalau kita membuat sumber belajar, kita tulis lengkap seperti di daftar pustaka Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi atas kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kegiatan pembelajaran ini Bapak dan Ibu harus tergambar model pembelajaran yang kita di atas tadi. Kalau kita pembelajaran berbasis proyek, nah nanti mungkin ujung-ujungnya kita akan membuat sebuah proyek kerajinan. Nah, diawali dengan apa saja kira-kira mungkin diawali sepakat dengan peserta didik, kita nanti akan membuat proyek apa, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dalam kegiatan pendahuluan ini minimal Bapak dan Ibu, kalau dalam standar proses Permendikbud nomor 22, di sana dituliskan betul Bapak dan Ibu, minimal dalam RPP itu di kegiatan pendahuluannya harus apa saja yang ada. Nah, di sini juga kami uraikan bahwa dalam kegiatan pendahuluan itu guru mengucapkan salam, kemudian mengajak bersyukur kepada Allah, kemudian meminta siswa dalam berdoa, kemudian menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin bisa ditambah dengan Bapak dan Ibu, karena dalam RPP harus terintegrasi ada 3 hal Bapak dan Ibu. Nah, ada 3 hal untuk RPP abad 21. Nah, RPP abad 21 ini artinya RPP yang merangsang atau mewujudkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21. Nah, diantaranya mereka harus di dalam RPP itu harus ada literasinya. Kemudian ada 4C namanya Bapak dan Ibu. 4C ini merupakan keterampilan berpikir abad 21, yaitu communication, creativity, kolaboratif, dan critical thinking. Dan kami yakin Bapak Ibu sudah memahami ya yang 4 itu. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter di dalamnya. Nah, kita tuliskan di nilai karakter tadi. Nah, kemudian ya kira-kira 3 itu Bapak dan Ibu harus mencakup 3 itu literasi, empati, dan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, mungkin contohnya untuk penguatan pendidikan karakter bisa di kegiatan pendahuluan nih Bapak dan Ibu, dengan mengajak berdoa, dengan mengajak peserta didik bersyukur atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, itu sudah merupakan sudah termasuk penguatan pendidikan karakter di dalamnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di awal pembelajaran mungkin karena kita sekarang sedang digalakkan untuk melaksanakan literasi di sekolah Bapak dan Ibu, mungkin di awal pembelajaran ini kita bisa mengajak peserta didik membaca 10 menit Bapak dan Ibu. Membaca 10 menit, yang dibaca terserah apa saja Bapak dan Ibu. Boleh buku bacaan, buku teks, buku fiksi. Dengan membaca tersebut, peserta didik kita rangsang mereka supaya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang mereka baca. Nah, jadi literasi ini salah satunya adalah menumbuhkan minat baca pada peserta didik dan mengajarkan ke peserta didik mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca atau yang dia lihat. Nah, atau Bapak dan Ibu, nanti bisa juga dengan mengamati sebuah video. Kita tayangkan video pembelajaran boleh saja Bapak dan Ibu dalam 5 menit pertama atau 10 menit pertama kita tayangkan video kartun yang isi video tersebut adalah mengenai mengandung nilai-nilai karakter Bapak dan Ibu atau nilai pendidikan di dalamnya, nilai moral di dalamnya. Nah, setelah kita tayangkan video itu, kita minta kepada peserta didik untuk mengambil kesimpulan atau apa kira-kira yang dapat dipetik dari gambar atau video tadi. Nah, itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kemudian menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Kalau misalnya ada yang duduknya di pojok jauh di sana, kita pindahkan dia ke depan sedikit. Atau ada matanya yang kurang sehat, kita pindahkan dia ke depan. Nah, kemudian guru memotivasi peserta didik dalam mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Artinya kita ciptakan di sini pembelajaran yang betul-betul menyenangkan Bapak dan Ibu.
Jangan sampai nanti peserta didik takut pada kita. Nah, kita bikin suasana belajar itu cair, Bapak dan Ibu. Kemudian menyampaikan tujuan, mencapai garis besar cakupan materi, kemudian aktivitas pembelajaran, dan ruang lingkup teknik penilaian jangan lupa Bapak dan Ibu. Nah, jadi ruang lingkup aktivitas penilaian kita paparkan di awal pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, nah mungkin diawali dengan mengamati video atau diawali dengan pembagian kelompok atau apa Bapak dan Ibu. Yang penting di dalam kegiatan inti ini mencakup kegiatannya 5M itu Bapak dan Ibu. Usahakan Bu mencakup yang 5M. ya, bisa dipersingkat Bu, waktu kita sudah 16. Oke Bu, oke Bu. Nah jadi kira itu Bapak dan Ibu. Ke bawahnya kami yakin Bapak Ibu sudah paham. Yang penting Bapak dan Ibu dalam PP kurikulum 2013 sekarang ini mencakup literasi 4C, kemudian penguatan pendidikan karakter di dalam RPP tersebut. Sehingga tujuannya nanti proses pembelajaran di dalam kelas itu adalah pembelajaran yang aktif, interaktif, bersemangat, berkesan pada peserta didik Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu mengenai RPP. Jangan lupa pada bagian akhir RPP ini dicantumkan penilaian. Penilaian ini jangan lupa Bapak dan Ibu menyisipkan nanti ada rubrik penilaian, kemudian ada indikator penilaian, kemudian penilaian keterampilan juga Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu hebat. Demikianlah untuk presentasi pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak memahaminya dan bermanfaat bagi kita. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas oleh Bu Widya Lestari. Untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu hebat, dipersilakan untuk bertanya. Boleh dengan memberi tanda atau langsung menulisnya di kolom chat. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Bu Fitriani Gustarini. Pertanyaannya, untuk pembelajaran proyek, bagaimana format penilaiannya? Jadi silakan, mungkin Bu Widya bisa menjawab itu dulu. Ya Bu, sebentar ya Bu ya. Belajar. Baiklah Bapak dan Ibu, biar cepat ya kami mungkin langsung saja mencoba menjawabnya. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini Bapak dan Ibu, Ibu Fitri ya, Bu Fitri, untuk berbasis proyek ini kita menekankan kepada langkah-langkahnya Bapak Ibu Fit. Nah, jadi yang setiap model pembelajaran itu kan berbeda langkah-langkahnya. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek ini itu diawali dengan menentukan proyek Bapak Ibu Fit. Nah, jadi untuk pembelajaran berbasis proyek ini diawali dengan menentukan proyek apa yang akan dibikin atau apa yang akan dilakukan demi tercapainya pembelajaran nanti. Nah, kemudian langkah keduanya nanti merancang langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, bisa saja nanti guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan proyek tersebut. Nah, beserta kelolaannya. Nah, kemudian pada langkah ketiga nanti penyusunan jadwal, Bu. Kemudian langkah ketiga penyusunan jadwal. Kemudian langkah keempat penyelesaian proyek yang difasilitasi dengan dan monitoring guru. Langkah laporan dan presentasi atau mempublikasikan hasil proyek, dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, jadi ke-6 langkah ini kita tercantum dalam satu tadi itu Bapak dan Ibu. Kalau memang di awal kita memasukkan langkah-langkah atau model pembelajaran berbasis proyek. Itu jawabannya, Bu. Bagaimana Bu Fitri? Tanggapan dari Bu Fitri?
Bu Fitri, apakah sudah puas dengan jawaban Bu Widya? Ah, katanya sudah terjawab, tapi masih ada pertanyaan baru, Bu Widya. Ya, Bu. Sumatera Barat untuk RPP diajukan integrasi Al-Quran dan BAM. Pertanyaan, di mana kita letakkan hal tersebut di RPP? Itu pertanyaan lanjutan dari Bu Fitri. Al-Quran dan BAM ya, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu Fit, untuk pembelajaran Al-Quran atau BAM ini di Sumatera Barat kan ada mata pelajaran BAM ya Ibu. Mata pelajaran BAM yang memang di sana kebetulan di Sumatera juga ada mata pelajaran ini. Memang di sana di dalamnya terintegrasi tentang ayat-ayat Al-Quran serta karakter budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin kalau untuk mata pelajaran selain BAM, Bapak dan Ibu, kami rasa di nilai karakter yang kita masukkan pada RPP tadi sudah mencakup pembelajaran nilai karakter yang disarankan oleh daerah kita itu yang berbasis budaya, kemudian di dalam Al-Quran. Mungkin di dalam pembelajaran kita kaitkan pembelajaran kita itu dengan ayat Allah, misalnya bagaimana fabi'ai ala irabtukum tukadziban misalnya kan. Jadi bagaimana kita mensyukuri apa yang ada di lingkungan kita ini. Dalam prakarya kan banyak sekali nih di lingkungan kita ini tumbuh-tumbuhan atau kekayaan alam yang bisa kita olah. Nah, itu merupakan syukur kita kepada Allah. Nah, jadi mungkin itu penerapannya Ibu. Tapi secara detailnya tentu pada mata pelajaran BAM, agama dan PKN Bapak. Ini tuh Ibu jawabannya. Nah, sepertinya Bu Fitri sudah puas. Kita lanjut kepada Bapak Ibu hebat lainnya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, Bu. Halo, Bu. Iya, silakan Pak. Ya, Bapak. Iya. Yang saya tanyakan, Bu, kita membuat RPP itu kan memperhatikan karakteristik anak siswa, kan begitu. Ada dengar, Bu? Iya, lanjut Pak. Nah, apakah setiap kelas itu berbeda RPP-nya? Berdasarkan kita membuat RPP itu berdasarkan apa? Karakteristik anak didik, kan? Berarti kita harus membuat RPP itu setiap kelas atau setiap ruang rombel berbeda RPP-nya. Itu aja. Oh, jadi gini maksud Pak Suerlin, Bu Widya, karakteristik siswa per kelas itu beda. Apakah kita membuatnya setiap kelas itu berbeda atau gimana cara kita menyamakan dengan karakteristik siswa gitu, Bu? Oke, Bu, saya bisa menangkap pertanyaan dari Bapak Suherlin. Jadi sudah dijelaskan bahwa RPP itu tidak harus sama setiap kelas, Bapak dan Ibu. Tapi kalau ternyata dalam rata-rata sama tingkat kemampuan peserta didik antar kelas tersebut, boleh sama kita pakai RPP yang sama. Kalau misalnya berbeda jauh, contohnya ada lokal unggul, ada lokal biasa. Jadi kalau di situ kita tidak bisa menggunakan atau memakai RPP yang untuk lokal biasa tadi di lokal unggul atau menggunakan RPP yang kita rancang lokal unggul tadi di lokal biasa, Bapak. Karena kalau kita pakai dari segi metode atau sumber atau media yang kita gunakan, mungkin di lokal unggul ini akan lebih Bapak dan Ibu. Mungkin di lokal unggul ini misalnya kita akan menggunakan metodenya itu anak ini belajar aktif dari dalam proses pembelajaran. Nah, kalau dalam lokal biasa mungkin mereka memang butuh penjelasan dari kita dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi memang tidak diharuskan berbeda setiap kelas Bapak dan Ibu, tapi kalau memang kita butuh untuk membedakan RPP, boleh saja kita bedakan gitu. Itu Bapak jawabannya. Ya, gimana Pak? Ya, sudah jelas. Sedikit, Bu. Ini Al-Quran kan dan BAM.
saya lihat ada yang bertanya kan, yang jadi masalah kurikulumnya ini apakah kami belum ada dapat atau memang belum ada yang kurikulum K13-nya. Ya, silakan Bu Widya. Iya, Ini langsung saya jawab ya Pak ya. iya. Itu Al-Quran dan BAM ini kan setiap daerah, di daerah Sumbar ini memang disarankan untuk memakai mata pelajaran BAM, Budaya Alam Minangkabau. ABS SBK namanya. Ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Kalau di daerah Tanah Datar ini, kalau di kami Bapak dan Ibu, sudah ada perancangan RPP ABS SBK ini di kabupaten. Jadi setiap dalam MDMP mereka membahas mengenai bagaimana RPP-nya Bapak Ibu. Kalau untuk di daerah lain, tahu juga Bapak, apakah sudah ada ABS SBK ini. Memang tidak setiap sekolah untuk memiliki guru ABS SBK, tetapi pada dasarnya di Tanah Datar ini mungkin rata-rata sudah ada guru ABS SBK-nya ini Bapak. Ini itu jawabannya Bapak. Iya, mana Pak? Iya, kalau pendapat Ibu itu kan begitu. Kalau kami dasar kami yang lama dari provinsi kan, apa itu BAM dan apa itu Al-Quran Iya. itu, kalau kabupaten setahu saya belum ada mengeluarkan kalau kabupaten sini. Kalau bisa Ibu minta kalau ada dari pemerintah datar minta dikirimkan contohnya itu Bu. Nah, kurikulumnya itu Bu. Kalau bisa kan. Mungkin saya jawab langsung Ibu Endang untuk Iya, silakan. ya, ABS SBK ini memang masih baru Pak, memang masih baru. Kebetulan di sekolah kami gurunya memang terpilih untuk satu instruktur atau apa namanya itu untuk penyusunan perangkat ini Bapak. Di sini memang sudah mulai menggunakan ABS SBK. Memang kami akui memang belum karena untuk daerah Tanah Datar aja mungkin beberapa sekolah yang gurunya memang diutus untuk menyusun RPP ABS SBK ini. Iya, makasih. Ya Pak. Nanti kalau ada nanti kami bagi Pak. Moderator bertanya. Iya, silakan. Apakah Bapak sudah selesai? Oh, sudah selesai. Ya. Silakan Bu Betty. Moderator Bu Ilya. Bu Widya, ini yang mau saya tanyakan Ibu. Tadi Ibu mengatakan yang di basis BAM itu ya. Yang di setiap guru BAM ya. Karena yang saya tahu dalam RPP kita itu dimasukin bukan maksudnya dalam RPP kita itu dimasukin materi tentang Al-Quran dikaitkan dengan Al-Quran. Mungkin untuk SMP kali ya Bu. Di SMA enggak langsung dikaitkan. Atau mungkin ini ada yang terbaru, kita yang ketinggalan Bu. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, silakan Bu Widya. Bu Betty. Sebenarnya masukkan gimana ya? Kalau untuk BAM ABS SBK Ibu dalam pelajaran ABS SBK memang betul-betul membahas mengenai isi Al-Quran dan ya Ibu. Kalau untuk mata pelajaran kita menerapkan atau mengintegrasikan nilai karakter ke dalam RPP itu ke dalam pembelajaran, kami rasa mungkin itu maksud Ibu Fit tadi itu. Jadi dengan adanya nilai karakter tadi atau mengaitkan pembelajaran ini karena kita di dalam RPP itu kan kita dalam pembelajaran itu kita kan mengusahakan kita di sana juga masukkan nilai-nilai baik terhadap peserta didik. Nah, mungkin ya kita tergambar dalam RPP, makanya dalam kegiatan pembelajaran itu diuraikanlah apa saja kegiatan kita yang mencakup atau yang menggambarkan bagaimana kita menerapkan nilai karakter tersebut dalam pembelajaran. Bisa saja nanti mungkin dengan rasa syukur tadi ya Ibu Bet, atau dengan memasukkan nilai-nilai budaya pada pelajaran karya atau seni budaya misalnya. Tapi tidak harus berarti
kita harus, artinya jangan sampai tergilas mata pelajaran kita yang inti oleh budaya, karena kita sibuk membahas masalah budaya, kita jadinya tidak jadi menyampaikan materi itu. Bukan itu Ibu, jadi terintegrasi ke dalamnya. Sisipan-sisipannya gitu maksudnya Ibu. Menurut kami itu Ibu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, saya cukup. Bapak Ibu hebat, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Sesi ini masih kita buka. Masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Maka sesi ini kita sudahi, dan bicara ada ya? Tanda dulu, yang mana? Yang di chat Bu Fitri itu dia menyamakan dengan pertanyaan yang tadi. Sepertinya sudah terjawab Bu Yuliani. Ya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, maka kami akan kembalikan lagi kepada host, kepada Bu Yuliani. Ya, terima kasih Ibu Endang. Baiklah, pada sesi 7 ini kita sudah menjelaskan dari tentang perancangan RPP oleh Ibu Widya Lestari. Kita bisa mendapat tambahan ilmu baru tentang perencanaan RPP, gimana kita bisa dapatkan RPP yang ideal untuk kurikulum 2013. Baiklah, saya sebagai host mohon undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.